Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatati Desriani, NPM 1841158 dari kelas manajemen 18C. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Di mana risiko adalah kemungkinan kerugian. Adapun prinsip manajemen risiko yaitu risiko ada di mana-mana. Kemudian ada juga risiko adalah ancaman dan peluang. Lalu kemudian risiko adalah kombinasi dari biaya dan peluang. Lalu adapun risiko dapat diukur. Dan masih banyak lagi prinsip dari manajemen risiko ini. Kemudian manfaat daftar kerugian potensial, di mana yang pertama itu untuk mengingatkan manajer risiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Lalu yang kedua, sebagai dasar penentuan teknik menanggulangi risiko. Lalu yang terakhir yaitu sebagai bahan pembanding dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu ada sumber-sumber risiko di mana terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, dan lingkungan ekonomi. Contohnya yaitu lingkungan fisik seperti bangunan yang dimakan usia sehingga bangunan tersebut menjadi rapuh, dan ada juga sungai yang bisa menyebabkan banjir. Lalu lingkungan sosial contohnya seperti kerusakan sosial, demonstrasi, pemogokan pegawai, pencurian, dan lain-lain. Lalu lingkungan politik contohnya seperti perubahan perundangan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk. Lalu lingkungan legal contohnya seperti gugatan karena gagal mematuhi peraturan di produknya. Lalu ada lingkungan operasional di mana kecelakaan kerja, kerusakan mesin, serangan virus terhadap komputer, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi. Lalu ada 6 tipe risiko yang penting, yaitu yang pertama risiko komoditas, yang kedua ada risiko cuaca, yang ketiga ada risiko counterplay, yang keempat ada risiko lingkungan, dan yang kelima ada risiko persediaan, dan yang terakhir ada risiko kredit. Lalu kemudian manajemen risiko operasional, di mana risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko operasional. Tujuan ke depan manajemen risiko operasional yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal. Adapun sumber-sumber risiko operasional, di mana yang pertama yaitu risiko karakteristik dan kompleksitas bisnis, di mana dampak risiko yang dihadapi yaitu seperti tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan. Lalu kemudian ada risiko sumber daya manusia, di mana risiko yang akan dihadapi yaitu manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif. Lalu yang ketiga yaitu risiko teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, di mana risiko yang akan dihadapi yaitu teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan atau pengelolaan yang tidak efektif, timbulnya kerugian perusahaan. Lalu yang keempat yaitu adanya kecurangan, di mana risiko yang akan dihadapi yaitu penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan pada periode penilaian sebelumnya yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Lalu yang terakhir yaitu risiko kejadian eksternal, di mana dampak yang akan dihadapi yaitu kejadian eksternal itu, misalnya terorisme,
kriminalitas, bencana, dan kondisi geografis perusahaan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.